Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa, kali ini kita akan membahas tentang materi teori produksi dan kegiatan perusahaan. Ini adalah salah satu materi penting yang harus disampaikan pada mata kuliah ekonomi manajerial. Materi ini cukup menarik dan harus diketahui oleh mahasiswa, khususnya di jurusan ekonomi syariah. Kita lihat slide berikutnya ya. Nah, terminologi penting dalam teori produksi, hal-hal apa saja yang penting dalam teori produksi? Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu fungsi produksi. Kemudian yang kedua, biaya produksi minimum. Yang ketiga, jangka waktu analisis dalam teori produksi. Kemudian perusahaan dan industri. Apa perbedaan perusahaan dan industri di dalam faktor produksi, di dalam teori produksi, di dalam fungsi produksi? Nah, fungsi produksi. Produksi itu adalah suatu kegiatan yang merubah input menjadi output. Produksi dapat diberikan pengertian semua kegiatan yang berkaitan, yang pelaksanaannya di dalam produksi adalah untuk meningkatkan atau membuat nilai tambah, nilai guna suatu produk. Jadi produksi itu adalah kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan atau membuat value added suatu produk. Nah, fungsi produksi itu menunjukkan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi. Apa saja faktor produksi itu? Kita akan bahas one by one, ya. Jadi menunjukkan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi, dalam hal ini disebut input, dan tingkat produksi yang diciptakan, yang menghasilkan output. Maka formulanya adalah Q sama dengan F, K dikali L dikali R dikali T. Q itu merupakan output. Sementara F itu adalah faktor-faktor produksi, fungsi daripada produksi itu sendiri. Apa saja? Ada modal, K modal, L tenaga kerja, R kekayaan alam atau sumber daya alam, atau dapat juga kita katakan bahan baku, T teknologi. Ya. Nah, selanjutnya, faktor yang dipertimbangkan seorang produsen dalam meminimumkan biaya produksi. Yang perlu dipertimbangkan besarnya biaya untuk faktor produksi tambahan atau disebut dengan marginal cost. Kemudian besarnya tambahan hasil penjualan yang diakibatkan oleh tambahan faktor produksi tersebut. Contohnya, misalkan salah satu faktor produksi tenaga kerja, kita akan menambah tenaga kerja. Nah, kira-kira kita dapat memberikan keuntungan nggak buat kita? Begitu, buat perusahaan kita. Nah, karena prinsipnya produsen itu adalah mengambil unit tambahan faktor produksi yang biaya per rupiahnya akan menghasilkan tambahan nilai penjualan yang paling maksimum. Itu prinsip produsen. Selanjutnya kita lihat hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Atau kalau dalam bahasa ekonominya, law of diminishing return. Jika faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau tenaga kerja dalam hal ini contohnya terus-menerus ditambah satu unit, pada mulanya produksi total atau total produk akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif dan ini menyebabkan tambahan produksi total semakin lambat. Dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum untuk kemudian menurun. Kita lihat gambar yang sudah ada itu. Jadi point of diminishing rate-nya itu menurun. Jika
tingkat produksinya kita itu semakin berkurang. Maka akhirnya mencapai nilai negatif. Nah, ini menyebabkan kemunduran atau penurunan pada suatu produksi, begitu ya. Selanjutnya, kita lihat beberapa pengertian penting di dalam teori produksi. Satu, ada produk total atau disebut dengan total product, yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu, atau disebut dengan TP. TP itu adalah total product. Kemudian produk rata-rata atau average product, yaitu produksi yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja atau input variabel. Jadi average product sama dengan TP, total product, dibagi X. X-nya itu adalah eh, satu orang tenaga kerja tadi, ya, tidak total produk. Tuh. Kemudian yang ketiga, produk marginal atau marginal product, yaitu tambahan produk yang diakibatkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja dan sebaliknya. Itu adalah beberapa istilah penting, pengertian penting di dalam teori produksi. Ada total product, average product, dan marginal product. Nah, ini contoh tabel dan grafiknya. Itu TP total produknya, kemudian AP-nya average product, dan marginal produknya sampingnya. Nah, terjadilah seperti yang ada di grafik. Yang birunya naik berarti total produknya itu meningkat, kemudian average produknya itu hampir stabil. Nah, marginal produknya itu menurun gitu. Nah, itu ada keterangannya. Daerah satu itu yang biru, garis biru, tambahan input lebih menguntungkan. Sementara garis yang merah itu efisiensi input mencapai puncak. Yang ketiga, tambahan input menurunkan produksi. Malah tambahannya itu malah menurunkan produksi barang. Tuh. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal, diketahui fungsi produksi suatu komoditas adalah TP sama dengan total produk sama dengan 12X kuadrat dikurang 0,2X pangkat 3. Bagaimana bentuk fungsi average product dan marginal produknya? Pertanyaan kedua, tentukan TP atau total produk maksimum dan marginal produk maksimum. Yang ketiga, buktikan bahwa kurva marginal product akan memotong kurva average product saat average product maksimum. Kita lihat jawabannya. Nih. Hmm. Itu sudah dimasukkan angka-angkanya. Nah, angkanya itu semuanya positif karena fungsinya itu eh, fungsinya menguntungkan. Jadi keterangannya AP, average product maksimum sama dengan marginal product, yaitu kurva average product dan marginal product berpotongan. Jadi dia menghasilkan nilai yang positif. Nah, selanjutnya, kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Ada TP, ada AP, dan ada MP. Nah, produksi total seperti itu, kemudian itu jumlah tenaga kerja, produksi marginal dan produksi rata-rata itu grafiknya bisa dilihat dan itu berpotongan. Perusahaan ditinjau dari sisi teori ekonomi. Tidak dibedakan atas kepemilikannya, jenis usahanya maupun skalanya. Itu untuk perusahaan. Jadi tidak dibedakan pemilikannya, usahanya apa, skalanya apa itu tidak dibedakan. Itu dari sisi teori ekonominya. Kemudian terfokus pada bagaimana memperoleh keuntungan yang maksimum. Jadi perusahaan itu fokus pada bagaimana dia memperoleh keuntungan yang maksimum supaya bisa menghasilkan produk yang berkualitas dan perusahaan itu bisa mencapai eh, keuntungan atau laba yang diinginkan. Diinginkan tentu lebih besar, lebih tinggi, kemudian nilainya semakin meningkat, begitu ya.
Nah, karena apa? Tujuan utamanya adalah memaksimumkan keuntungan. Itu tujuan perusahaan. Tujuan lain, memenuhi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan volume penjualan, menjaga stabilitas politik, dan lain-lain. Karena eh, tujuannya perusahaan itu berdiri adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini masyarakat secara umum di berbagai macam kalangan. Nah, cara mencapai tujuan keuntungan maksimum seperti apa, Bunda? Bagaimana komposisi faktor produksi untuk produksi dan keuntungan yang optimal? Kemudian bagaimana komposisi faktor produksi untuk meminimalkan biaya produksi dalam mencapai tingkat produksi tertentu? Nah, sekarang kita bahas jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis perusahaan itu ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu jangka waktu di mana terdapat sebagian faktor produksi yang jumlahnya dianggap tetap. Boleh harian, mingguan, bulanan, itu tergantung analisis waktu yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian, jangka waktu analisis selanjutnya ada jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel. Boleh tahunan, boleh 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, multi tahun. Terserah ya, terserah perusahaan itu akan seperti apa tujuannya, kemudian target yang ingin dicapainya seperti apa. Nah, sekarang kita bahas tentang perbedaan perusahaan dan industri. Perusahaan merupakan suatu badan usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Itu perusahaan. Kalau industri apa? Industri yaitu kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang sama dalam suatu pasar. Jadi terjadilah kompetitif ya. Terjadilah kompetitor antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Itu disebut dengan industri. Teori produksi dengan satu faktor produksi variabel. Analisis jangka pendek. Pada umumnya, faktor produksi yang dianggap variabel adalah tenaga kerja. Ada tenaga kerja itu dianggap variabel. Yang non-variabel ada modal, tanah, bahan baku, dan teknologi yang dianggap tetap atau konstan, tidak berubah-ubah. Itu teori produksi. Perusahaan perseorangan. Kita bahas perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu dikelola oleh perseorangan. Banyak yang tidak berbadan hukum. Jumlahnya sangat banyak, tetapi sumbangan produksi secara nasional relatif lebih kecil. Kemudian pemiliknya mempunyai kebebasan yang tidak terbatas atas usahanya. Modal kecil dan sulit akses pinjaman. Itu biasa terjadi di UMKM yang ada di desa-desa yang belum masuk ke dalam asosiasi perdagangan. Gitu. Nah, terus firma, ada yang namanya firma. Firma itu dimiliki oleh beberapa orang, modal dikumpulkan dari anggota firma. Setiap anggota bertanggung jawab atas firma itu, akses pinjaman relatif lebih mudah karena mereka berkelompok. Pengambilan keputusan lebih lamban dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Kenapa lebih lamban? Karena ada musyawarah, ada koordinasi antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Makanya pengambilan keputusan lebih lambat dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Kemudian PT atau perseroan terbatas. Produksi dan penjualannya mendominasi perekonomian secara nasional, itu PT. Banyak sekali contoh-contoh PT yang kita ketahui. Kemudian relatif sangat mudah memperoleh pinjaman. Modal bisa berasal dari penjualan surat berharga saham melalui investor-investor yang aktif di dalam PT tersebut. Kemudian antara pemilik dan pengelola merupakan dua pihak yang terpisah. Nah, kita bahas lagi perusahaan negara. Pengelolaannya sama seperti PT, modal dimiliki oleh negara. Pengurus perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Ini jika dia perusahaan negara, contohnya BUMN. Kemudian jenis usahanya biasanya menghasilkan produk yang sangat penting atau pokok bagi masyarakat.
Kadang-kadang usahanya bersaing langsung dengan swasta. Kemudian, slide selanjutnya kita bahas koperasi. Kalau koperasi, tujuan utamanya tidak untuk memperoleh keuntungan, tetapi meningkatkan kesejahteraan anggota. Modal berasal dari anggota. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Usahanya meliputi tiga jenis, ada produksi, ada konsumsi, dan ada juga perkreditan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Eh, kita coba simpulkan bahwa konsep teori produksi dan juga perusahaan itu tergantung dengan apa yang ada di dalamnya, apa yang diproduksi, bagaimana hasil produksinya. Jadi outputnya merupakan kumpulan dari beberapa input, yaitu faktor-faktor produksi tadi. Ada modal, tenaga kerja, kemudian sumber daya alam, skill dan kemampuan, serta teknologi yang digunakan. Nah, dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan sumber ajar ini dapat bermanfaat dengan baik, dapat digunakan secara luas. Maka dengan itu, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih atas segala perhatian serta mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.